Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, Ustadz Ar-Raji Hasim, mohon maaf, saya tidak menyebutkan gelarnya yang begitu banyak karena saya tidak hafal, sobat-sobat. Tetapi saya ingin membahas apa yang disampaikan beliau mengenai Dr. Zakir Naik. Ustadz Ar-Raji mengatakan Dr. Zakir Naik bukan ulama. Dr. Zakir Naik, dia bukan ahli agama, bukan ulama, harus diingat. Dia pembaca yang rajin. Namun sobat-sobat, ada satu yang paling saya soroti dari argumen, alasan, dalil yang diungkapkan untuk menguatkan pernyataannya bahwa Dr. Zakir Naik bukan seorang ulama. Ada satu hadis yang artinya diubah oleh Ustadz Ar-Raji ini demi untuk menguatkan argumentasinya. Padahal sobat-sobat, barang siapa berdusta atas nama aku, ambillah tempat di neraka. Nah, ancaman ini entah apakah Ustadz Ar-Raji lupa atau dia merasa karena ilmunya sudah tinggi, gelarnya juga banyak di depan dan di belakang namanya, sehingga dia abaikan saja. Nah, sobat-sobat, hadis yang manakah yang diubah arti dan maksudnya oleh Ustadz Ar-Raji ini? Sobat-sobat, beberapa argumentasi, beberapa dalil yang disampaikan oleh Ustadz Ar-Raji bahwa Dr. Zakir Naik bukan ulama, maka kita harus mengembalikan pengertian ulama menurut Al-Quran. Di Al-Quran surat Fatir ayat 28, Allah menginformasikan bahwa di antara hamba-hambanya yang takut kepadanya hanyalah ulama. Ulama ini jamak dari kata alim, artinya orang yang berilmu. Tetapi sobat-sobat, tidak cukup hanya berilmu saja yang disebut ulama. Dengan ilmunya membuat dia takut kepada Allah. Jadi, kalau kita kembalikan kepada arti di surat Fatir ini, ulama itu, orang-orang yang berilmu itu tidak hanya
ilmu agama. Ilmu yang lain pun, yang kita sering sebut ilmu-ilmu umum, kalau karena ilmunya tersebut, seseorang jadi takut kepada Allah, membuatnya takut, membuatnya taat kepada Allah, itu juga ulama. Tetapi sekarang ulama, arti ulama dipersempit, sobat-sobat. Baru dikatakan ulama, disebut ulama kalau masuk dalam organisasi. Kalau di Indonesia, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dipersempit. Dan juga hanya mengarah kepada ilmu agama. Dari sini saja apa yang dikatakan oleh Ustadz Ar-Razi mengenai Zakir Naik bukan ulama sudah terbantahkan. Zakir Naik bukan seorang ulama. Dia hanya seorang pembaca yang rajin, seorang otodidak. Dia tidak kuliah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dia hanya kuliah kedokteran. Alangkah sempitnya cara berpikir Ustadz Ar-Razi ini. Maaf, walaupun gelarnya sudah banyak. Apakah kalau orang tidak kuliah, tidak belajar di khusus ilmu-ilmu agama, atau yang sering yang dikemukakan oleh Ustadz Ar-Razi adalah ilmu usuluddin, karena dengan ilmu ini dia mengatakan apa yang disampaikan Dr. Zakir Naik tidak relevan dengan ilmu usuluddin. Setelah saya kemudian belajar muqaranah, ada satu ilmu fan itu dikaji di usuluddin. Karena saya dulu belajar di usuluddin, ilmu muqaranatul adyan, ilmu perbandingan agama-agama mazhab. Pemikiran, mohon maaf, Zakir Naik tidak satupun sesuai dengan metodologi yang telah ada dalam ilmu ini. Iqra adalah perintah Allah. Dengan membaca kita banyak pengetahuan. Ustadz Ar-Razi mengatakan Zakir Naik adalah cuma pembaca yang rajin. Dan seringkali justru orang-orang yang konsisten dalam mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, kebanyakan justru orang-orang yang pendidikannya bukan pendidikan agama, kuliahnya bukan di fakultas-fakultas yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena, sobat-sobat, kalau kita kuliah misalnya di fakultas-fakultas agama, UIN, dan sebagainya, itu karena tuntutan kuliah. Kita harus mempelajari itu. Sedangkan orang-orang yang belajar, yang kuliah, bukan di fakultas-fakultas agama, bukan di perguruan tinggi agama, dia belajar karena inisiatifnya sendiri. Dia ikhlas belajar, dia membaca. Dan ingat, membaca ini perintah Allah
yang paling aman. Dan tidak bisa kita katakan, kita rendahkan, bahkan kita ukur pengetahuan seseorang, sikap terjang seseorang dalam mengamalkan agamanya, dalam menyampaikan ceramah-ceramahnya, hanya diukur dengan ilmu-ilmu yang ada di perguruan-perguruan tinggi agama. Tidak bisa. Apakah Ustadz Ar-Raji ingin menyamakan manusia dengan pabrik? Oh, maaf. Manusia dengan benda yang dicetak, diproduksi, yang dikeluarkan oleh pabrik. Dan harus sama. Apakah Ustadz Ar-Raji menempatkan manusia sama dengan benda? Manusianya unik. Bisa belajar dari mana saja. Bisa otodidak. Profesor Dr. Hamka itu kalau sekolah umumnya cuma sampai kelas 3 SD. Tapi dia belajar secara otodidak. Belajar sendiri, membaca. Dan orang mengakui, perguruan tinggi mengakui, maka beliau dianugerahi gelar Profesor Doktor Honoris Causa. Tidak pernah beliau masuk ke bangku kuliah. Dr. Buya Hamka, sobat-sobat, ketua pertama di awal-awal Majelis Ulama Indonesia didirikan. Dia tidak pernah kuliah. Dia tidak pernah khusus belajar ilmu agama. Dia hanya tamat kelas 3 SD, mungkin dulu SR. Apakah Ustadz Ar-Raji berani mengatakan bahwa Profesor Dr. Buya Hamka bukan ulama? Terbantahkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ar-Raji tentang Zakir Naik. Dan sobat-sobat, ini yang paling menyedihkan, yang paling memiriskan hati. Demi menguatkan argumentasinya, dalil hadis yang disampaikan diubah artinya, sobat-sobat, bahwa kalau Allah sayang kepada seorang hamba, maka akan diberikan kepahaman tentang agama ini, agama Islam ini. Tetapi Ustadz Ar-Raji mengatakan, kalau seorang hamba disayang sayang Allah, maka dia akan digabungkan, katanya. Digabungkan dengan orang-orang yang paham agama, dengan para ulama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dapat keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, kejayaan, maka Allah yufaqih. Allah akan dorong dia, gabungkan dia, satukan dia dengan orang-orang yang faham agama, sehingga dia faham agama. Sangat berbeda, sobat-sobat, antara diberi kepahaman dan digabungkan. Bergabung belum tentu dia paham. Bisa saja akhirnya menjadi taklid, seperti yang terjadi sekarang. Karena ulamanya mengatakan seperti ini, mereka ikut. Karena mereka tidak paham. Jadi jangan silau dengan gelar-gelar. Setiap perkataan kita, setiap aktivitas kita yang mengatasnamakan agama, sobat-sobat, harus diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukankah
Apa yang sudah dilakukan oleh Ustadz Ar-Raji? Sudah berdusta atas nama Nabi. Dan kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas nama aku, ambillah tempat di neraka. Karena hadis itu omongan Rasulullah. Akan tetapi kalau diubah berarti itu sudah melakukan kebohongan. Karena pengubahan kita tidak dikatakan oleh Rasulullah, tetapi kreativitas kita sendiri. Karena ingin menguatkan dalil, ingin menguatkan argumentasi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.